Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat kini sedang diguncang akibat kebijakan tarif yang baru diumumkan oleh Presiden Trump. Menghadapi Amerika Serikat sebagai negara superpower memang tidak mudah dan memerlukan cara penanganan yang khusus. Bagaimana seharusnya Indonesia menghandle Amerika Serikat, terutama dalam situasi perselisihan? Sebenarnya kita cukup banyak contoh kasus yang berharga. Ayo kita simak. Kasus pertama adalah perundingan Konvensi Hukum Laut Internasional di PBB. Di ujung tahun 1970-an, Indonesia sudah hampir 7 tahun berunding dengan Amerika Serikat dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga dan sudah mencapai kesepakatan, apa yang dinamakan package deal. Ini adalah perundingan yang maha penting bagi Indonesia karena menentukan perluasan wilayah kedaulatan Indonesia di laut sekitar kita. Apa yang dinamakan wawasan Nusantara. Namun pada tahun 1980, Amerika memiliki pemimpin baru, Presiden Ronald Reagan, dan kebijakan Amerika berubah. Amerika mulai menekan Indonesia dan juga negara-negara lain untuk menunda pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB dan juga meminta untuk melakukan negosiasi ulang terhadap beberapa isu. Bagi Indonesia ini menjadi sangat dilematis karena kita sangat menginginkan suatu konvensi hukum laut internasional yang didukung oleh Amerika sebagai negara maritim terbesar di dunia. Namun kita juga tidak mau disandera apalagi didikte oleh Amerika Serikat. Setelah dipertimbangkan dengan matang, akhirnya pemerintah Soeharto mengambil keputusan yang berani, yaitu untuk meninggalkan Amerika Serikat dan maju terus untuk menggolkan Konvensi Hukum Laut tanpa Amerika Serikat. Dan Konvensi Hukum Laut PBB ini akhirnya disyahkan pada tahun 1982. Dan apa yang kemudian terjadi? Negara-negara industrialis yang tadinya mengikuti garis Amerika justru satu persatu akhirnya ikut bergabung dalam Konvensi Hukum Laut. Bahkan pemerintah Amerika Serikat, walaupun sampai sekarang masih tetap tidak menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB, akhirnya juga menyatakan patuh pada peraturan-peraturan konvensi. Kasus kedua adalah invasi Amerika terhadap Irak. Pada tahun 2002, sudah jelas sekali bahwa Presiden Bush bertekad untuk menyerbu Irak, untuk menjatuhkan Saddam Hussein, dan menduduki Irak. Waktu itu, pemerintahan Bush gencar sekali menekan berbagai negara untuk memberikan dukungan di forum PBB terhadap rencana invasi mereka terhadap Irak. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang diincar. Namun walaupun dilobi dengan gencar, Indonesia tetap bertahan pada posisi prinsip untuk tidak mendukung invasi Amerika terhadap Irak. Saya teringat ada beberapa diplomat Amerika waktu itu yang menyatakan mereka kecewa mendengarkan pidato Presiden Megawati yang kritis terhadap Amerika Serikat mengenai masalah Irak di forum PBB. Dan apa yang akhirnya terjadi? Sejarah yang membuktikan bahwa posisi yang diambil oleh Indonesia dalam menentang invasi Amerika terhadap Irak ternyata adalah sikap yang benar. Amerika Serikat tidak pernah berhasil menemukan senjata pemusnah massal di Irak dan bahkan di Amerika Serikat sendiri invasi terhadap Irak itu kemudian dinilai sebagai suatu kesalahan. Dan ini dinyatakan oleh Barack Obama dan juga oleh Donald Trump. Kasus ketiga, sekitar tahun 2007-an, Presiden George W. Bush merencanakan untuk membuat suatu kelompok baru yang dinamakan Asia Pacific Partnership for Democracy, APPD, dan meminta Indonesia untuk menjadi anggotanya. Ini adalah upaya Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Dan setelah mempertimbangkan berbagai hal, Indonesia mengambil keputusan untuk tidak mendukung inisiatif ini, walaupun juga tidak menghalanginya. Kenapa? Karena Amerika baru saja menginvasi Irak dan menegakkan demokrasi di negara itu melalui invasi militer. Dan ini merupakan suatu presiden yang buruk. Selain itu, Presiden SBY waktu itu beranggapan bahwa suatu forum demokrasi di Asia seharusnya diprakarsai oleh negara kawasan sendiri dan bukan oleh Amerika Serikat. Karena itulah Indonesia memilih untuk mencari jalan sendiri dan di tahun 2008 Presiden SBY membentuk Bali Democracy Forum yang dipimpin oleh Indonesia. Dalam perkembangannya, Asia Pacific Partnership for Democracy yang diprakarsai oleh Presiden Bush akhirnya mati suri dan kini tidak terdengar lagi. Sementara Bali Democracy Forum terus berkembang
dan menjadi satu-satunya forum antar pemerintah di Asia Pasifik yang membahas mengenai demokrasi. Bahkan kemudian Amerika Serikat pun ikut bergabung di Bali Democracy Forum dengan mengirim observer. Kasus keempat, di tahun 1990-an Amerika Serikat menerapkan embargo militer terhadap Indonesia. Ini terjadi bertahun-tahun dan cukup melukai hati dan harga diri bangsa Indonesia. Sewaktu SBY menjadi presiden di tahun 2004, beliau sudah bertekad bahwa situasi ini tidak bisa diterima. Pada waktu itu, masih dalam era serangan 9/11, Amerika Serikat gencar sekali menggandeng Indonesia untuk melakukan kerjasama anti-terorisme. Karena waktu itu memang ada kepentingan bersama melawan terorisme. Disinilah pemerintah SBY melakukan jurus pukul balik dengan menegaskan kepada Amerika Serikat bahwa tidak masuk akal Indonesia dan Amerika membangun suatu kemitraan strategis, sementara Amerika terus menerapkan sanksi militer terhadap Indonesia. Ini tidak patut, tidak benar, dan tidak adil. Dan kalau itu terus terjadi, artinya Amerika bukan sahabat sejati bagi Indonesia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya 2005, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell menandatangani suatu executive order yang intinya menghapus restriksi militer terhadap Indonesia. Case closed. Apa pelajaran dari keempat contoh kasus ini? Kita jangan pernah takut untuk berbeda pendapat, berseberangan, bahkan berbenturan dengan Amerika Serikat atau negara lain manapun sepanjang itu untuk kepentingan nasional dan berkaitan dengan prinsip. Dan ini memang tidak mudah, membutuhkan nyali dan juga integritas. And remember, foreign policy is not about pleasing everybody, saying yes to everybody. It is about taking a stand and achieving our objective. Dalam berunding dengan Amerika Serikat atau dengan negara lain, kita harus paham betul di mana titik bertahan kita, atau di mana titik jual, di mana kita bisa memberikan konsesi, atau di mana titik pukul balik kita. Konsesi itu dapat diberikan sepanjang kita akhirnya bisa mendapatkan suatu kompromi yang menguntungkan Indonesia. Lakukan semua keputusan dengan kepala dingin dan dengan logika. Siapapun yang kita hadapi, kita harus selalu berunding sebagai mitra yang sejajar. Jangan pernah terkagum-kagum atau terintimidasi oleh kekuatan orang lain betapapun besarnya dia. Tidak boleh ada satupun keputusan yang dipaksakan kepada kita. Jangan pernah takut kalau digertak orang, dan sebaliknya, kita juga tidak perlu menggertak orang. Dan kalau sudah berusaha mati-matian dan tetap tidak ada titik temu, jangan ragu untuk mengambil jalan sendiri. Dalam menghadapi setiap masalah, take the long view. Setiap kejadian itu adalah bagian dari suatu proses, dan proses itu akan terus bergulir. Jangan cepat mengambil keputusan yang membuat kita nyaman sementara, tapi kemudian sejarah akan menilai kita kalah dan salah. Dan kalau ternyata jalan yang kita ambil itu lebih benar dan lebih berhasil dari apa yang diambil Amerika Serikat, apakah itu mengenai konvensi hukum laut PBB, apakah mengenai Irak atau mengenai forum demokrasi, kita tidak perlu takabur atau meledek, kita cukup melempar senyum kepada Amerika Serikat. Kalau Anda setuju, silakan bantu sebarkan. Kalau tidak setuju, mohon juga bantuannya untuk tetap menyebarkan kepada rekan-rekan sebagai bahan diskusi. Saya Dino Patijalal, salam diplomasi.